Kecil Jovita Berunding dengan NIM 5253344008 dari kelompok 2 ingin membacakan tentang rekayasa ide yang berjudul mini riset untuk persyaratan mata kuliah perkembangan peserta didik yang berada di lingkungan dasar SD. Nah, baik, di sini saya akan membacakan latar belakang. Perkembangan bahasa merupakan aspek yang sangat penting dalam tumbuh kembang anak. Ada 4 keterampilan yang sangat perlu diperhatikan dalam perkembangan bahasa anak. Bagaimana kemampuannya bisa menyimak, membaca, berbicara, dan menulis. Keempat perkembangan ini berkembang sesuai usia anak, serta ini sangat mempengaruhi satu dengan yang lain. Oleh karena itu, memahami perkembangan bahasa anak sangat penting untuk dilakukan. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Tahap-tahap perkembangan bahasa anak yang perlu dipahami, serta tantangan dan strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah dalam perkembangan bahasa anak. Lingkungan keluarga dan lingkungan yang mendukung anak untuk perkembangan bahasa seperti keterampilan menyimak dan berbicara anak terutama dalam perkembangan membaca dan menulis. Kemampuan menyimak anak SD sangat kurang dipengaruhi berbagai faktor internal maupun eksternal. Faktor internal mencakup kurangnya konsentrasi dan daya ingat, kondisi fisik dan psikologis siswa, serta sikap seperti mudah teralihkan oleh teman atau gangguan. Faktor eksternal adalah lingkungan belajar yang tidak kondusif, metode pengajaran guru yang monoton dan kurangnya variasi media atau kegiatan pembelajaran. Selain itu, guru yang mengajar di kelas mampu menyajikan pembelajaran yang menarik dan akan mampu mengembangkan kemampuan bahasa yang baik pada anak-anak. Tidak hanya bermanfaat dalam dunia pendidikan, namun juga pada kehidupan sehari-hari anak. Lingkungan sekolah dasar, khususnya di SD Negeri 066656 Padangbulan Selayang 2 adalah tempat yang terbaik dalam melakukan observasi perkembangan bahasa anak di sekolah dasar. Bagaimana mereka membaca, menulis, menyimak, dan berbicara secara aktif. Anak sulit fokus dan mengingat materi yang disampaikan karena kurangnya pelatihan konsentrasi. Kegiatan ini diharapkan bukan hanya sekedar memenuhi tugas mata kuliah perkembangan peserta didik, tetapi meningkatkan skill mahasiswa ketika diberi kesempatan mengajar di sekolah dasar yang sangat berhubungan dengan perkembangan bahasa. Saya lanjut, di sini saya akan membacakan perkembangan peserta didik. Perkembangan peserta didik menghargai perbedaan individu, masing-masing individu unik dan berbeda, ditinjau dari aspek tensi, sosial, budaya, ekonomi, dan kecerdasan, bekerja sama dengan lingkungan internal dan eksternal, menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik seperti disiplin, menghargai perbedaan, menghargai karya orang lain, menunjukkan sikap bertanggung jawab, merupakan proses yang berdampak pada setiap perkembangan individu sebagai pribadi. Proses tumbuh kembang anak pun dipengaruhi oleh berbagai faktor dan sangat kompleks serta memiliki keterkaitan. Sebagai contoh dalam berkomunikasi, manusia mampu menggunakan bahasa simbol gerakan tubuh, mimik wajah, sampai dengan penggunaan bahasa serta kematangan menggunakan berbagai kalimat panjang dan terstruktur, supaya proses perkembangannya berlangsung sesuai dengan tugas perkembangan yang seharusnya. Begitu juga dengan adanya masa kepekaan. Pada masa ini perlu diperhatikan di mana terjadi pembelajaran yang tidak mudah dilalui tanpa ada kesiapan. Untuk itu perlu ada pengamatan yang cermat dari lingkungan. Dalam proses tumbuh kembang setiap individu, sangat besar peran keluarga, sehingga setiap orang dalam mengalami proses perubahan sebagaimana tugas-tugas perkembangan yang seharusnya. Tahap-tahap pertemuan idealnya dilalui dan minimal kondisi yang dapat menghalangi pertumbuhan yang terjadi. Dalam proses tumbuh kembang yang dialami setiap individu, ada kontribusi faktor internal maupun eksternal yang berdampak terhadap tumbuh kembang. Yang 7, hakikat dan karakteristik bahasa pada anak usia SD.
Bahasa adalah salah satu faktor mendasar yang membedakan manusia dengan hewan. Bahasa sebagai anugerah dari Sang Pencipta memungkinkan individu dapat hidup bersama dengan orang lain, meliputi daya cipta dan sistem aturan. Dengan daya cipta tersebut, manusia dapat menciptakan berbagai macam kalimat yang bermakna dengan menggunakan seperangkat kata dan aturan yang terbatas. Karakteristik bahasa terkhusus pada anak merupakan salah satu aspek dari tahapan perkembangan anak yang seharusnya tidak luput juga dari perhatian para pendidik pada umumnya dan orang tua pada khususnya. Dengan bahasa anak dapat mengkomunikasikan maksud, tujuan, pemikiran maupun perasaannya pada orang lain. Dengan bahasa, anak akan tumbuh berkembang menjadi manusia dewasa yang dapat bergaul di tengah-tengah masyarakat. Begitu menakjubkan perkembangan bahasa yang dialami seorang anak, dan dalam proses tersebut, orang tua tentu tidak ingin melewatkan satupun bagian penting akan sejarah hidup sang anak dan menjadi tanggung jawab guru untuk mengetahui perkembangan bahasa anak sehingga dapat mengembangkannya sesuai dengan tahapan perkembangan. Ada pengertian keterampilan. Keterampilan berasal dari kata terampil Sumerjani. Berpendapat bahwa keterampilan sama artinya dengan kata kecepatan. Terampil atau cekatan adalah kepandaian melakukan sesuatu pekerjaan dengan cepat dan benar. Akan tetapi, dalam pengertian sempit, biasanya keterampilan lebih ditujukan pada kegiatan yang berupa perbuatan, karena terampil itu lebih dari sekedar memahami. Oleh karena itu, menjadi terampil diperlukan latihan-latihan praktis yang bisa memberikan rangsangan pada otak agar semakin terbiasa. Purwadarminta menyatakan bahwa keterampilan adalah kecepatan atau kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan baik dan cermat, dengan keahlian. Keterampilan pada dasarnya potensi manusia yang dapat dikembangkan melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan untuk memaksimalkan semua fungsi perkembangan manusia sehingga menjadi manusia yang utuh. Setiap orang tentunya mempunyai kemampuan dan keterampilan yang berbeda-beda. Dalam konteks pemerolehan keterampilan ini dapat dilakukan sejak dini. Banyak sekali keterampilan yang dihasilkan, misalnya keterampilan membuat cerita, keterampilan menulis puisi, dan lain-lain. Keterampilan menyimak. Dalam pengajaran bahasa lisan, seringkali kita jumpai istilah mendengarkan dan menyimak. Ketiga istilah itu memang berkaitan dalam makna, namun berbeda dalam arti. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian istilah itu dijelaskan sebagai berikut. Mendengarkan diartikan sebagai menangkap bunyi atau suara dengan telinga. Mendengarkan atau memperhatikan baik-baik apa yang diucapkan atau dibicarakan orang. Menurut Henry Guntur Tarigan, menyimak adalah suatu proses yang mencakup kegiatan mendengarkan bunyi bahasa, mengidentifikasi, menginterpretasi, menilai, dan mereaksi atau makna yang terkandung di dalamnya. Menyimak melibatkan penglihatan, penghayatan, ingatan, pengertian bahkan situasi yang menyertai bunyi bahasa yang disimak pun harus diperhitungkan dalam menentukan maknanya. Meningkatkan konsentrasi. Anak memiliki potensi yang unik dan perlu diberikan stimulasi yang tepat untuk memahami. Setiap anak memiliki kebutuhan dan minat yang berbeda-beda. Tujuan utama seorang guru adalah menciptakan pengalaman pelajaran yang berkesan bagi siswanya. Oleh karena itu, guru perlu merancang pembelajaran yang tidak hanya menyenangkan, tetapi juga membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran, tetapi juga membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Stimulasi yang bervariasi dan disesuaikan dengan kebutuhan individu anak akan membantu mereka tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dengan demikian, setiap anak dapat mencapai potensi maksimalnya dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Kita sekarang sudah sampai di sesi penutup. Memahami perkembangan bahasa anak di sekolah dasar sangatlah penting.
Melalui kolaborasi antara pendidik, orang tua, hingga ahli bahasa merupakan kunci keberhasilan dalam meningkatkan perkembangan bahasa anak, mulai dari kemampuan menyimak, berbicara, membaca, hingga menulis. Dengan adanya dukungan yang kuat dari lingkungan sekolah dan keluarga, diharapkan anak dapat terus mengembangkan kemampuan berkomunikasi